Pergi dari rumah ini sekarang juga, dasar parasit miskin. Tas lusuh itu dilempar begitu saja ke halaman rumah mewah yang basah oleh hujan pagi. Bima hanya dia menunduk. Sementara wanita yang dulu dia cintai memilih menutup gorden kamar tanpa sedikit pun rasa peduli. Mereka mengira pria itu hanyalah pengangguran tidak berguna. Tanpa pernah sadar. Selama ini, semua kemewahan yang mereka nikmati berasal dari pria yang baru saja mereka hina dan usir seperti sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Di ruang tamu yang mewah itu, suasana terasa begitu menyesakkan. Bima berlutut di lantai, memasukkan beberapa potong pakaian lusuhnya ke dalam tas ransel tua yang warnanya sudah memudar. Di hadapannya, Ibu Kartika berdiri dengan tangan bersedekap, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian dan jijik. Cepat bereskan sampah-sampahmu itu, Bima. Aku sudah muak melihat wajah melaratmu di rumah ini, teriak Ibu Kartika dengan suara melengking. Bima hanya diam, tangannya sedikit gemetar saat melipat ke meja kerja satu-satunya. Di sudut ruangan, Maya, wanita yang baru saja resmi menceraikannya, hanya berdiri mematung sambil memainkan ponsel mahalnya tanpa sedikit pun menoleh ke arah pria yang telah mendampinginya selama 3 tahun itu. Kamu pikir dengan modal tampang dan kesetiaan saja bisa menghidupi anakku? Kamu itu cuma parasit, Bima. Untung Maya sadar dan memilih menceraikan pengangguran sepertimu sebelum hidupnya benar-benar hancur. Lanjut Ibu Kartika tanpa henti. Bima menarik napas panjang, mencoba menahan sesak di dadanya. Dia tidak membela diri, tidak membalas sepatah kata pun. Baginya, kata-kata sudah tidak ada gunanya lagi di rumah ini. Dia teringat bagaimana dia dulu bekerja siang malam, merintis bisnis dari nol, namun semuanya dia rahasiakan atas nama orang lain demi menjaga privasi keluarganya. Kini, di saat dia memutuskan untuk mengakhiri sandiwara kemiskinannya, dia justru diusir seperti binatang oleh orang-orang yang pernah dia bantu secara diam-diam melalui aliran dana misterius ke rekening perusahaan keluarga mereka. Langkah kaki Bima terasa sangat berat saat dia menyeret tas ranselnya menuju pintu depan. Namun, sebelum dia sempat melangkah keluar, Ibu Kartika merebut tas itu dan melemparkannya dengan kasar ke atas rumput halaman yang basah karena embun pagi. Pergi, dan jangan pernah menginjakkan kakimu di kompleks ini lagi. Satpam sudah kuberitahu untuk tidak membiarkan gembel sepertimu masuk. Teriaknya lagi, lalu membanting pintu depan dengan sangat keras. Bima berdiri mematung di trotoar depan rumah megah itu. Dia menatap balkon lantai 2, di mana dia melihat bayangan Maya yang sedang menutup gorden kamar mereka tanpa rasa peduli sedikit pun. Luka di hati Bima terasa lebih perih daripada hantaman tas di punggungnya. Selama ini, dia telah membayar semua cicilan rumah ini, biaya renovasi, bahkan mobil mewah yang terparkir di garasi itu, semuanya melalui perantara pengacaranya. Mereka menikmati kemewahan itu tanpa pernah tahu siapa pemilik aslinya. Bima tersenyum pahit, sebuah senyum yang penuh dengan kegetiran sekaligus kelegaan. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi bahunya yang lesu. Dia mengambil tasnya yang kotor, menepuk-nepuk debu yang menempel, dan mulai berjalan kaki menuju gerbang utama kompleks. Setiap langkahnya terasa seperti melepaskan beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya. Kalian mengusirku dari rumahku sendiri, bisiknya dalam hati sambil terus melangkah tanpa menoleh ke belakang lagi. Setengah jam kemudian, sebuah taksi berhenti di depan lobi gedung pencakar langit, Arta Kencana Tower, gedung pusat bisnis paling bergengsi di ibu kota. Bima turun dengan pakaian yang masih sedikit basah dan ransel tuanya yang lusuh. Penampilannya sangat kontras dengan kemegahan gedung kaca di hadapannya. Beberapa orang yang lewat menatapnya dengan pandangan merendahkan, menyangka dia adalah kurir yang tersesat. Namun, saat Bima melangkah masuk ke pintu putar lobi, 2 orang satpam bertubuh tegap segera berdiri tegak dan memberikan hormat yang sangat dalam. Selamat pagi, Pak Utama. Senang melihat Anda kembali, ucap salah satu satpam dengan nada bicara yang penuh hormat. Bima mengangguk kecil tanpa menghentikan langkahnya. Seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal, yang dikenal sebagai direktur operasional gedung itu, langsung berlari kecil menghampiri Bima. Pak Utama, Anda basah kuyup? Mari, saya sudah menyiapkan pakaian ganti di ruangan Anda. Rapat dengan Dewan Komisaris akan segera dimulai 10 menit lagi,
ucap sang direktur dengan wajah cemas. Bima menyerahkan tas ranselnya kepada asisten yang baru saja datang. Matanya yang tadi layu kini memancarkan ketegasan seorang pemimpin. Batalkan semua kontrak kerjasama kita dengan perusahaan keluarga Kartika mulai detik ini. Tarik semua investasi dan sita aset rumah yang mereka tempati atas nama perusahaan. Aku ingin mereka tahu siapa yang mereka usir pagi ini. Tegas Bima dengan suara dingin yang berwibawa. Bima menatap tajam ke arah layar monitor besar yang menampilkan grafik penurunan saham perusahaan keluarga Kartika secara drastis. Hendra, pengacara pribadinya, berdiri di sampingnya dengan map biru di tangan. Semua sudah siap, Pak Utama. Dalam hitungan jam, aset mereka akan dibekukan atas nama hutang yang tak terbayar kepada konsorsium Anda, lapor Hendra. Bima menyesap kopi hitamnya yang pahit, matanya tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Jangan beri mereka waktu untuk bernapas, Hendra. Selama 3 tahun aku memberikan mereka oksigen secara cuma-cuma, sekarang biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya tercekik oleh kesombongan mereka sendiri. Jawabnya dengan nada yang sangat rendah namun mengancam. Di kediaman Kartika, suasana yang tadi penuh kemenangan kini berubah menjadi kepanikan massal. Beberapa pria bersetelan safari hitam, tampak sedang menempelkan stiker penyitaan di gerbang depan dan mobil mewah yang terparkir. Ibu Kartika berteriak histeris, mencoba menghalangi mereka. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini rumah kami. Siapa yang menyuruh kalian? Teriaknya dengan wajah merah padam. Salah satu petugas menyodorkan surat resmi dengan logo Arta Kencana. Pemilik sah properti ini telah mencabut izin huni dan menarik seluruh jaminan atas aset perusahaan Anda, Nyonya. Anda punya waktu 2 jam untuk mengosongkan tempat ini, ucap petugas itu dingin. Maya, yang baru saja keluar rumah, jatuh terduduk di teras. Ponselnya terlepas dari genggaman saat melihat namanya tercantum sebagai penjamin yang gagal bayar. Maya mencoba menghubungi nomor Bima, berharap pria itu masih memiliki sedikit rasa kasihan, atau setidaknya tahu apa yang sedang terjadi. Namun, setiap kali dia menelepon, hanya suara operator yang menyambutnya. Di kantornya yang luas, Bima melihat layar ponselnya yang terus menyala dengan nama Maya di sana. Dia membiarkannya hingga padam sendiri. Dulu, aku akan melakukan apa saja untuk mengangkat telepon itu, bahkan di tengah rapat penting sekalipun, gumam Bima pada asistennya. Dia kemudian berdiri dan berjalan ke jendela besar, menatap ke arah pemukiman elit di mana dia baru saja diusir. Tapi hari ini, aku menyadari bahwa diam adalah jawaban yang paling pantas untuk orang yang hanya menghargai uang di atas harga diri manusia. Hendra masuk kembali ke ruangan dengan laporan baru. Pak, Ibu Maya sekarang berada di lobi. Dia memohon untuk bertemu dengan CEO Arta Kencana guna meminta penangguhan penyitaan. Dia tidak tahu bahwa CEO itu adalah Anda, katanya dengan senyum tipis. Bima berbalik, ekspresinya sulit dibaca. Ada kilatan rasa sakit yang lama terkubur, namun segera tertutup oleh ketegasan. Biarkan dia menunggu. Beri dia nomor antrean terakhir. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak dianggap, persis seperti yang dia lakukan padaku selama 3 tahun ini, perintah Bima. Dia kembali duduk, membuka laptopnya, dan mulai mengerjakan agenda perusahaan berikutnya seolah-olah wanita yang pernah dicintainya itu hanyalah gangguan kecil dalam jadwalnya yang padat. Maya duduk di sofa lobi yang dingin, meremas tas tangannya dengan kuat. Setiap kali dia mencoba mendekati meja resepsionis, dia hanya diminta untuk kembali duduk. Rasanya sangat ironis. Pagi ini dia baru saja mengusir Bima karena dianggap tidak selevel, namun sekarang dia justru diperlakukan seperti pengemis oleh staf gedung ini. Maaf, Bu, jadwal CEO sangat padat. Anda harus menunggu giliran, ketus resepsionis itu tanpa menatapnya. Air mata kemarahan dan ketakutan menggenang di mata Maya saat dia melihat jam besar di dinding yang terus berdetak menuju kehancuran keluarganya. Pintu ruangan terbuka sedikit kasar. Hendra masuk dengan ekspresi kesal yang tertahan. Pak Utama, Ibu Kartika baru saja sampai di gerbang depan gedung. Dia berteriak-teriak menuduh kita melakukan konspirasi dan menuntut untuk masuk secara paksa, lapor Hendra. Bima tidak mengalihkan pandangannya dari jendela. Dia tahu sifat mantan mertuanya itu, sombong hingga akhir. Panggil keamanan tambahan. Jika dia menyentuh properti gedung, laporkan sebagai perusakan. Tapi untuk Maya, biarkan dia masuk sekarang, kata Bima dengan nada datar. Pintu kayu jati yang besar itu terbuka perlahan. Maya melangkah masuk dengan ragu, matanya tertuju pada punggung pria yang duduk di kursi kebesaran CEO. Pak, tolong saya mohon dengarkan saya.
Keluarga kami sedang dalam masalah besar, ucap Maya dengan suara bergetar. Kursi itu berputar perlahan. Saat wajah pria di hadapannya terlihat jelas, Maya membeku. Napasnya seolah berhenti di tenggorokan. Bima? Bisiknya dengan wajah pucat pasi. Bima menatapnya dingin. Aku sudah mendengarkanmu selama 3 tahun, Maya. Sekarang, giliranku yang bicara, sahut Bima tajam. Sebelum Maya sempat menjawab, pintu ruangan kembali terbuka. Seorang wanita cantik dengan setelan blazer merah marun melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Bima, maaf mengganggu. Aku dengar ada sampah yang masuk ke kantormu, ucap wanita itu, menatap Maya dengan pandangan meremehkan. Dia adalah Clarissa, rekan bisnis Bima yang sudah lama mengaguminya. Maya tersentak. Dia mengenali Clarissa sebagai sosok yang jauh di atas kelasnya. Clarissa, kau tepat waktu. Tolong bantu Hendra mengurus dokumen penyitaan aset rumah Kartika. Perintah Bima tanpa sedikit pun melunakkan tatapannya pada Maya. Maya jatuh berlutut, air matanya membasahi karpet mahal di ruangan itu. Bima, aku mohon, aku tidak tahu kalau itu kamu. Ibu hanya terbawa emosi pagi tadi. Tolong batalkan penyitaannya, kita bisa bicara baik-baik, rintihnya dengan suara serak. Bima tidak bergeming. Dia hanya menatap ballpoint di tangannya seolah itu jauh lebih menarik daripada wanita di bawahnya. Bicara baik-baik? Setelah 3 tahun aku diperlakukan seperti keset kaki? Tanya Bima pelan namun menusuk. Clarissa melangkah mendekat, lalu menyentuh pundak Bima dengan lembut. Jangan buang waktumu, Bima. Wanita ini bahkan tidak mencintaimu. Dia hanya mencintai fasilitas yang tanpa sadar kamu berikan, sindir Clarissa. Maya mendongak. Matanya penuh kemarahan pada Clarissa, namun dia kembali memohon pada Bima. Bima, bagaimanapun juga aku istrimu selama 3 tahun. Teriaknya putus asa. Bima akhirnya menatapnya, matanya kosong. Mantan istri, Maya. Dan di dunia bisnisku, tidak ada ruang untuk sentimen pada orang yang membuangku ke jalanan. Pintu ganda itu terbuka lebar saat Ibu Kartika merangsek masuk, diikuti oleh 2 satpam yang berusaha menahannya. Di mana pimpinan kalian? Aku akan menuntut. Kalimatnya terputus. Wajahnya yang penuh amarah berubah menjadi pucat pasi saat melihat siapa yang duduk di kursi kebesaran itu. Dia menunjuk Bima dengan jari gemetar. Kamu, apa yang dilakukan gembel ini di sini? Bima, keluar dari kursi itu sebelum satpam menyeretmu. Teriaknya, masih mencoba mempertahankan harga dirinya yang hancur. Hendra melangkah maju, menghalangi pandangan Ibu Kartika. Nyonya Kartika, jaga bicara Anda. Anda sedang berhadapan dengan Bapak Utama Arta Kencana, pemilik tunggal gedung ini dan seluruh aset yang sedang kami sita dari tangan Anda, ucap Hendra dengan nada formal yang mematikan. Ibu Kartika terhuyung ke belakang, hampir pingsan. Tidak mungkin, dia hanya pengangguran yang menumpang hidup pada kami, serunya histeris. Bima menandatangani sebuah map merah dengan coretan tegas. Dia menyerahkannya pada Hendra tanpa melihat lagi ke arah 2 wanita yang kini tampak begitu kecil di matanya. Proses pengosongan rumah harus selesai sore ini. Jika ada barang mereka yang tertinggal, buang ke tempat sampah. Persis seperti yang mereka lakukan pada tas pakaianku pagi tadi, perintah Bima. Dia bangkit dari kursinya, mengambil kunci mobil mewahnya yang tergeletak di meja. Saat dia berjalan melewati Maya, wanita itu mencoba menarik ujung celananya, namun Bima menghindar dengan gerakan halus yang dingin. Bima, kemana kami harus pergi? Tangis Maya pecah. Bima berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh sedikit tanpa menatap mata mereka. Kemana saja, asalkan tidak menggunakan uangku lagi. Selamat menikmati kehidupan yang sebenarnya, Ibu Kartika. Kehidupan tanpa parasit yang kalian benci ini, ucapnya sebelum langkah keluar menuju lift pribadi, meninggalkan kehancuran total bagi mereka yang dulu menghinanya. Lobi Arta Kencana yang biasanya tenang kini menjadi pusat perhatian. 2 petugas keamanan bertubuh besar mengawal Ibu Kartika dan Maya menuju pintu keluar. Lepaskan. Kalian tidak tahu siapa saya. Saya rekan bisnis pimpinan kalian, teriak Ibu Kartika dengan suara serak yang mulai habis. Namun, para petugas itu tidak goyah sedikit pun, mereka hanya menjalankan perintah dingin dari atas. Maya, di sisi lain, tidak lagi memiliki kekuatan untuk berteriak. Dia berjalan dengan kepala tertunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya dari tatapan menghina para karyawan dan pengusaha yang sedang mengantre di meja resepsionis. Bisikan-bisikan tajam mulai terdengar. Bukankah itu Nyonya Kartika yang sombong?
Jadi selama ini dia hanya hidup dari belas kasihan CEO kita. Rasa malu itu jauh lebih panas daripada tamparan fisik manapun yang pernah diterima Maya. Di dalam lift eksekutif yang berlapis kaca, dia berdiri diam menatap pantulan dirinya. Penampilannya masih sama dengan saat dia diusir tadi pagi, kaos polo abu-abu dan jeans usang, namun tatapan matanya telah berubah total. Tidak ada lagi keraguan atau rasa ingin menyenangkan orang lain. Clarissa berdiri di sampingnya, mengamati profil wajah pria itu dengan kagum. Bima, mobilmu sudah siap di bawah. Dan satu lagi, Dewan Direksi ingin merayakan kembalinya kamu malam ini, ucap Clarissa lembut. Dia menghela napas panjang, bukan karena lelah, tapi karena beban rahasia yang selama 3 tahun ini dia pikul akhirnya terangkat. Batalkan perayaannya, Clarissa. Aku ingin melihat proses akhir di rumah itu secara langsung. Aku ingin memastikan mereka benar-benar merasakan apa itu tidak punya tempat tinggal. Jawabnya tanpa ekspresi. Hujan turun semakin deras saat taksi yang membawa Maya dan Ibu Kartika sampai di depan rumah mereka. Namun, mereka tidak bisa masuk ke halaman. Gerbang besi yang tinggi itu kini digembok dengan rantai besar dan ditempeli segel resmi bertuliskan, milik Arta Kencana Group. Di atas trotoar yang basah, tumpukan kantong plastik sampah berwarna hitam berisi pakaian dan barang-barang pribadi mereka berserakan begitu saja. Ibu Kartika menjerit histeris, mencoba memanjat gerbang tersebut namun terpleset jatuh ke genangan air lumpur. Bima, kamu keterlaluan. Ini hasil keringatku, teriaknya gila. Maya hanya berdiri mematung di samping tumpukan plastik itu. Dia melihat sebuah kemeja kerja yang sangat dia kenali, kemeja lusuh milik Bima yang dulu sering dia hina, tergeletak paling atas sebagai pengingat betapa bodohnya dia membuang berlian demi mengejar emas palsu. Sebuah sedan mewah berwarna hitam berhenti perlahan di seberang jalan. Kaca jendela belakang turun sedikit, memperlihatkan sorot mata yang tajam. Bima melihat mantan mertuanya meronta di lumpur dan istrinya yang hancur berkeping-keping. 3 tahun dia memberikan mereka segalanya. Kenyamanan, status, dan kekayaan tersembunyi, namun semua itu dibalas dengan hinaan, parasit. Tuan, apakah kita perlu memanggil ambulans untuk Nyonya Kartika? Dia sepertinya sesak napas, tanya supir pribadinya. Dia menutup kembali kaca jendela mobilnya tanpa ragu. Biarkan saja. Mereka punya banyak teman sosialita yang dulu selalu mereka banggakan. Lihat saja, apakah ada satupun dari mereka yang datang menjemput saat mereka jatuh seperti ini? Jawabnya dingin. Mobil itu kemudian melesat membelah hujan, meninggalkan 2 wanita itu dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Lampu-lampu kota Jakarta yang gemerlap di balik dinding kaca kantornya tidak mampu mengusir kesunyian yang menyelimuti hati Bima. Meskipun kemenangan sudah di tangan, bayangan wajah Maya saat berlutut tadi siang masih menghantui pikirannya. Dia duduk di kursi kebesarannya, memutar-mutar sebuah pulpen mahal dengan tatapan kosong. Clarissa melangkah masuk tanpa mengetuk, membawa 2 gelas kristal berisi cairan ember. Kamu sudah bekerja terlalu keras hari ini, Bima. Seharusnya kamu merayakan kehancuran mereka, bukan malah merenung seperti ini, ucapnya lembut sambil meletakkan gelas itu di depan Bima. Bima menghela napas panjang, mengalihkan pandangannya dari jendela. Menghancurkan mereka ternyata tidak semanis yang aku bayangkan, Clarissa. Ada rasa pahit yang tersisa, jawabnya jujur. Clarissa mengitari meja dan berdiri tepat di belakang Bima, meletakkan tangannya di bahu pria itu. Itu karena kamu masih memiliki hati, sementara mereka tidak. Biarkan aku membantumu melupakan rasa pahit itu, bisik Clarissa dengan nada yang lebih dari sekadar rekan bisnis. Di sebuah kamar losmen kecil yang pengap dan berbau lembab, Ibu Kartika terus meracau menyumpahi nasibnya yang malang. Maya tidak mempedulikan ocehan ibunya. Dia justru sibuk menggeledah isi tas ransel tua Bima yang sempat dia bawa. Di balik lapisan kain yang robek, dia menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit yang sudah usang. Saat membuka halaman demi halaman, tangan Maya mulai gemetar hebat. Buku itu berisi catatan aliran dana pribadi Bima yang selama ini menopang perusahaan keluarga Kartika setiap kali mereka berada di ambang kebangkrutan, bahkan sebelum mereka menikah. Ibu, lihat ini. Selama ini kita bukan hanya dibantu, tapi kita benar-benar hidup dari sedekah Bima tanpa kita sadari, teriak Maya dengan suara serak karena menangis. Ibu Kartika merampas buku itu, matanya membelalak melihat deretan angka miliaran rupiah yang dialirkan Bima secara anonim. Penyesalan mulai merayap di wajahnya yang keriput, namun kesombongannya masih mencoba melawan kenyataan yang menyakitkan itu. Kehancuran keluarga Kartika ternyata memicu gelombang di perairan lain.
Seorang pria bernama Tirta, rival bisnis Bima yang licik, tersenyum puas saat membaca berita penyitaan aset tersebut di tabletnya. Dia tahu ini adalah kesempatan emas untuk menjatuhkan sang CEO Arta Kencana melalui titik lemahnya, Maya. Tirta mengambil ponselnya dan mendial nomor yang baru saja dia dapatkan dari informannya. Di seberang sana, Maya mengangkat telepon dengan ragu. "Halo, Nyonya Maya. Saya dengar Anda sedang mencari jalan keluar dari masalah yang dibuat oleh mantan suami Anda yang sombong itu," ucap Tirta dengan suara yang halus namun beracun. Maya terdiam sejenak, menghapus air matanya. "Siapa Anda? Apa yang Anda inginkan?" tanya Maya dingin. Tirta tertawa kecil. "Saya adalah orang yang bisa mengembalikan rumah mewah Anda, asalkan Anda bersedia memberikan satu hal kecil, kunci akses ke server rahasia yang pernah Bima simpan di laptop lama di rumah kalian. Kita bisa menghancurkan dia bersama-sama, Maya. Bagaimana?" Sebuah tawaran yang berbahaya kini ada di hadapan Maya, menguji sisa-sisa nurani yang dia miliki. Ketenangan pagi Bima kembali terusik saat Hendra masuk ruangannya dengan raut wajah yang sangat tegang. Dia meletakkan sebuah map kuning di atas meja kerja Bima yang bersih. "Pak Utama, kita baru saja menerima gugatan dari pengacara Ibu Maya. Mereka menuntut pembatalan cerai dan pembagian harta Gonogini atas seluruh aset Arta Kencana," lapor Hendra. Bima mengernyitkan dahi, tertawa sinis mendengar tuntutan yang tidak masuk akal itu. "Mereka gila? Aku membangun perusahaan ini jauh sebelum mengenal Maya," sahut Bima tajam. Hendra menggeleng pelan. "Masalahnya bukan itu, Pak. Mereka melampirkan sebuah dokumen yang menyatakan bahwa sebagian modal awal perusahaan ini berasal dari warisan almarhum ayah Maya yang selama ini tidak Anda ketahui. Jika ini benar, posisi Anda bisa terancam secara hukum." Bima tertegun, menyadari bahwa permainan ini belum berakhir. Maya tidak lagi berjuang untuk cinta, tapi dia sedang bertarung untuk merampas kerajaan yang Bima bangun dengan keringat dan darahnya sendiri. Bima melempar map kuning itu ke atas meja mahagoninya dengan kasar. "Mustahil. Ayah Maya meninggal dalam keadaan bangkrut. Itu sebabnya aku yang menanggung semua hutang keluarganya secara diam-diam," desisnya. Hendra menghela napas, menyesuaikan letak kacamata peraknya. "Masalahnya, Pak Utama, mereka memiliki akta notaris yang menunjukkan adanya dana hibah ke rekening awal perusahaan Anda. Entah itu asli atau palsu yang sangat meyakinkan. Jika ini sampai ke pengadilan, aset Arta Kencana bisa dibekukan untuk sementara." Bima mengepalkan tangannya. Dia menyadari bahwa kebaikannya di masa lalu kini diputarbalikan menjadi senjata untuk menghancurkannya. "Cari tahu siapa notaris yang menandatangani ini. Aku tidak akan membiarkan mereka merampas apa yang aku bangun dari nol hanya dengan selembar kertas tipuan." Tirta menyesap cerutunya, asapnya mengepul menyelimuti wajah Maya yang tampak ragu. "Hanya satu akses, Maya. Berikan aku kunci server itu, dan pengacara terbaikku akan memastikan Arta Kencana jatuh ke tanganmu. Kamu akan kembali menjadi ratu, bukan penghuni losmen murah," bujuk Tirta dengan suara rendah yang persuasif. Maya menatap laptop tua di sampingnya, laptop yang dulu sering digunakan Bima saat mereka masih tinggal bersama. Bima selalu bilang laptop ini hanya berisi catatan harian kerja yang membosankan. "Aku tidak pernah menyangka ini adalah jantung dari kekuasaannya," bisik Maya. Pikirannya berperang antara sisa rasa bersalah dan nafsu untuk membalas dendam atas penghinaan yang dia terima di lobi gedung tempo hari. "Lakukan saja, Maya. Jangan bodoh." Suara Ibu Kartika tiba-tiba muncul dari balik bayangan, mendesak anaknya untuk segera menyerahkan kunci itu. Clarissa menuangkan segelas wine lagi untuk Bima yang tampak sangat kelelahan di balkon apartemennya. "Kamu tahu, Bima, aku punya koneksi di Badan Pertanahan dan Perbankan yang bisa menghapus jejak dana hibah fiktif itu dalam semalam," ucap Clarissa sambil berdiri sangat dekat di samping Bima. Bima menatap langit malam Jakarta yang berpolusi, tidak langsung merespons. "Apa harganya, Clarissa?" "Aku tahu tidak ada bantuan yang gratis di dunia ini," tanya Bima tanpa menoleh. Clarissa tersenyum tipis, jemarinya menyentuh lengan Bima. "Aku ingin posisi sebagai pendamping tetapmu, secara profesional dan pribadi. Arta Kencana butuh sosok wanita yang kuat, bukan pengkhianat seperti Maya." Bima merasakan tekanan baru. Di satu sisi dia diserang oleh mantan istrinya, di sisi lain dia mulai merasa dikepung oleh ambisi rekan bisnisnya sendiri. Dengan kunci cadangan yang masih dia simpan, Bima menyelinap masuk rumah megah yang kini sudah disegel itu. Suasana sunyi senyap, hanya suara detak jam dinding yang tersisa. Dia menuju ke ruang bawah tanah,
Sebuah ruangan kecil yang bahkan Maya tidak pernah peduli untuk menjenguknya. Di balik rak buku yang berdebu, dia menekan sebuah tombol rahasia. Sebuah brankas kecil terbuka, namun matanya membelalak saat melihat isinya kosong. Brengsek, geram Bima. Dia menyadari bahwa seseorang telah mendahuluinya. Bukan Maya, karena Maya tidak tahu tentang ruangan ini. Ada pengkhianat di dalam lingkaran dalamnya sendiri. Tiba-tiba, lampu ruangan menyala terang. Bima berbalik dan menemukan Hendra berdiri di ambang pintu dengan pistol di tangannya. Maafkan saya, Pak Utama. Tawaran dari Tirta terlalu besar untuk dilewatkan oleh seorang pengacara dengan gaji tetap, ucap Hendra dingin. Bima menatap moncong pistol itu tanpa berkedip. Ternyata selama ini aku memelihara musuh dalam selimut, ucapnya dingin. Hendra tertawa, suara tawanya memantul di dinding ruang bawah tanah yang lembab. Kesetiaan tidak bisa membeli jet pribadi, Pak Utama. Tirta menawarkan saham yang jauh lebih besar daripada sekadar gaji pengacara, balas Hendra. Bima tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat Hendra merasa tidak nyaman. Kamu pikir Tirta akan membagikan kuasanya padamu? Setelah dia mendapatkan apa yang dia mau, kamu adalah orang pertama yang akan dia buang. Sementara itu, di penthouse mewah milik Tirta, Maya duduk dengan gelisah. Di hadapannya, sebuah flash disk perak berkilauan di bawah lampu kristal. Tinggal selangkah lagi, Maya. Berikan aku akses itu, dan seluruh aset Arta Kencana akan berpindah tangan. Kita bisa membangun kembali kejayaan keluargamu, bujuk Tirta sambil menuangkan wine ke gelas Maya. Maya menatap dokumen hibah itu lagi. Dia mulai curiga mengapa Tirta begitu bersemangat membantu keluarganya yang sudah jatuh. Kenapa Anda sangat peduli dengan keluarga saya, Pak Tirta? Bukankah Anda rival bisnis Bima? Tanya Maya dengan nada penuh selidik. Suara sepatu hak tinggi Clarissa memecah ketegangan di ruang bawah tanah. Dia berjalan masuk dengan tenang, sama sekali tidak terkejut melihat pistol di tangan Hendra. Sudah kubilang, Bima, kamu terlalu lemah untuk memegang kendali Arta Kencana sendirian, ucap Clarissa sambil berdiri di samping Hendra. Bima menoleh, matanya berkilat penuh amarah. Jadi ini rencana besarmu, Clarissa? Bekerja sama dengan pengkhianat? Clarissa mengangkat bahu dengan anggun. Aku hanya memilih pemenang. Dan saat ini, pemenangnya bukan kamu. Berikan kode enkripsi server utama, atau Hendra akan memastikan kamu tidak akan pernah keluar dari sini. Di kediaman Tirta, Maya secara tidak sengaja membuka folder tersembunyi di laptop lama Bima yang berhasil dia bobol dengan bantuan orang suruhan Tirta. Matanya terpaku pada sebuah rekaman suara bertanggal 10 tahun lalu. Dalam rekaman itu, suara Tirta terdengar sedang merencanakan sabotase terhadap perusahaan ayahnya. Ibu, dengar ini, seru Maya pada Ibu Kartika yang baru masuk. Ibu Kartika terdiam saat mendengar suara Tirta yang mengaku sebagai dalang di balik kebangkrutan suaminya. Maya menyadari bahwa dia baru saja menyerahkan senjata pemusnah massal kepada pria yang sebenarnya telah menghancurkan hidupnya sejak awal. Bima menatap lurus ke arah Hendra, mengabaikan moncong pistol yang hanya berjarak beberapa meter dari dadanya. Suasana di ruang bawah tanah itu terasa dingin dan berdebu, namun sorot matanya tetap tenang. Hendra, kamu tahu betul bahwa sistem keamanan Arta Kencana tidak bisa ditembus hanya dengan paksaan fisik, ucapnya dengan nada datar. Clarissa melangkah maju, sepatu hak tingginya berdentang keras di lantai beton. Jangan sombong, Bima. Kami sudah memiliki akses fisik ke brankas ini. Yang kami butuhkan hanyalah sidik jari dan verifikasi suaramu untuk membuka kunci lapisan terakhir. Timpal Clarissa dengan senyum licik. Dia merasa sudah memenangkan permainan ini, menganggap kepolosan pria di hadapannya adalah kelemahan yang fatal. Di penthouse yang menghadap gemerlap lampu kota, Maya merasa dunianya berputar. Rekaman suara di laptop tua itu terus terngiang di telinganya, membuktikan bahwa Tirta adalah dalang yang menghancurkan ayahnya. Jadi selama ini, kita menghina pria yang menyelamatkan kita, dan memuja pria yang membunuh masa depan kita? Bisik Maya dengan suara bergetar. Ibu Kartika yang berdiri di sampingnya tampak lemas, wajahnya pucat pasi kehilangan semua kesombongannya. Tiba-tiba, pintu penthouse terbuka dan Tirta masuk dengan langkah angkuh, memegang cerutu yang masih menyala. Sudah selesai dengan nostalgia itu, Maya? Berikan flash disknya sekarang. Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain-main, tuntut Tirta dengan nada yang tidak lagi ramah. Bima tiba-tiba tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat kontras di tengah ancaman nyawa. Kalian pikir aku masuk ke sini tanpa persiapan? Tanyanya sambil menatap Hendra dan Clarissa bergantian.
Tangannya bergerak perlahan ke saku celananya, membuat Hendra mengokang pistolnya lebih erat. Namun, yang dikeluarkan pria itu hanyalah sebuah pemantik api tua. Brankas yang kalian buka itu kosong bukan karena dicuri, tapi karena itu adalah umpan. Sejak aku tahu ada aliran dana mencurigakan dari rekening Hendra ke perusahaan Cangkang Tirta sebulan lalu, aku sudah memindahkan segalanya, jelasnya. Wajah Clarissa berubah drastis. Amarah mulai menyelimuti wajah cantiknya saat menyadari mereka baru saja masuk ke dalam jebakan yang dirancang dengan sangat rapi. Dengan tangan gemetar, Maya mencoba menekan nomor ponsel Bima di bawah meja, berharap pria itu masih mau mengangkat panggilannya sekali saja. Dia harus memperingatkan mantan suaminya bahwa Tirta telah mengirim orang ke rumah lama mereka. Tirta menyadari gerakan Maya dan dengan kasar merebut ponsel itu, lalu membantingnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Kamu pikir kamu bisa menjadi pahlawan sekarang? Terlambat, Maya. Hendra sudah memberitahuku bahwa dia sudah menyudutkan Bima. Malam ini, Arta Kencana akan jatuh, dan kalian akan kembali ke selokan tempat kalian berasal, geram Tirta sambil mencengkeram rahang Maya dengan kuat. Penyesalan terdalam kini menghujam jantung Maya, menyadari betapa dia telah membuang pelindung sejatinya demi seorang monster. Bima memutar-mutar pemantik api di tangannya dengan tenang, seolah tidak ada moncong pistol yang mengarah ke dadanya. Hendra, kau selalu bangga dengan gelar hukummu, tapi kau lupa satu aturan dasar, jangan pernah memasuki wilayah musuh tanpa memetakan setiap jengkalnya, ucapnya. Hendra mendengus, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Cukup bicaranya, berikan kode akses itu sekarang atau aku akan menembak, teriaknya. Namun, Bima justru menekan bagian bawah pemantik itu 2 kali. Seketika, suara sistem hidrolik yang berat terdengar dari balik dinding. Clarissa menatap sekeliling dengan panik saat melihat lampu indikator merah menyala di langit-langit. Apa yang terjadi? Bima, jangan main-main, jerit Clarissa. Di penthouse mewah yang kini terasa seperti penjara, Maya berdiri dengan kaki gemetar namun tatapan mata yang tajam. Kau yang menghancurkan ayahku, Tirta. Selama ini kau berpura-pura menjadi malaikat penolong hanya untuk merampas sisa-sisa harta kami. Tuduh Maya dengan suara yang pecah oleh tangisan. Tirta hanya tertawa, asap cerutunya mengepul tebal di udara. Ayahmu adalah pria yang lemah, sama seperti Bima. Orang-orang seperti mereka hanya ada untuk diinjak oleh orang seperti aku. Sekarang, serahkan flash disk itu atau kau akan berakhir di jalanan lagi, bentak Tirta. Maya memeluk laptop tua itu dengan erat, menyadari bahwa benda ini adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya pada Bima. Suara dentuman keras bergema saat pintu baja setebal 10 cm menutup otomatis di belakang Hendra dan Clarissa. Selamat datang di sel pribadiku, bisik Bima dengan nada yang sangat dingin. Hendra mencoba melepaskan tembakan, namun pelurunya hanya memantul di dinding beton bertulang yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Clarissa jatuh terduduk, wajahnya yang cantik kini dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Bima, tolong, aku hanya tergiur harta. Aku tidak bermaksud menyakitimu, rintik Clarissa. Dia tidak mempedulikan permohonan itu. 3 tahun aku diam melihat kalian merencanakan ini di belakangku. Sekarang, biarkan polisi yang mengurus sisanya. Jawabnya sambil mengaktifkan layar hologram yang menampilkan unit kepolisian yang sudah mengepung rumah itu. Maya memanfaatkan kegaduhan saat Tirta menerima telepon dari anak buahnya untuk bersembunyi di bawah meja kerja yang besar. Dengan tangan gemetar, dia menemukan ponsel cadangan di dalam tas laptop Bima yang tertinggal. Dia segera mendial nomor yang paling dia hafal. Bima, tolong dengarkan aku. Tirta tahu semuanya. Dia mengirim orang ke rumah lama. Tolong maafkan aku, Bima, aku sangat bodoh. Isak Maya melalui telepon. Di seberang sana, Bima terdiam sejenak. Ada jeda yang cukup lama sebelum suara beratnya menjawab. Aku tahu, Maya. Tetaplah di sana. Jangan biarkan Tirta mengambil data itu. Bantuan sedang menuju ke arahmu, ucapnya, memberikan secercah harapan di tengah badai yang sedang menghantam mereka. Pintu penthouse Tirta meledak terbuka saat pasukan elit kepolisian merangsek masuk, mengepung Tirta yang masih memegang cerutunya dengan gemetar. Bima melangkah masuk di tengah kerumunan petugas, wajahnya setenang air namun matanya memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Tirta mencoba meraih flash disk di meja, namun seorang petugas lebih cepat meringkusnya ke lantai. Maya berlari menghampiri Bima, mencoba meraih tangannya sambil menangis terseduh-seduh, memohon maaf atas segala kebutaannya selama ini. Bima hanya menatapnya dengan tatapan datar, perlahan menarik tangannya kembali.
Aku datang ke sini untuk memastikan keadilan ditegakkan bagi mendiang ayahmu, bukan untuk memperbaiki apa yang sudah kau hancurkan di antara kita. Ucapnya dingin sementara Tirta digiring keluar dengan borgol di tangannya. Di bawah guyuran hujan yang mulai mereda, Ibu Kartika dan Maya berdiri di trotoar depan Arta Kencana Tower, tampak hancur dan tak berdaya. Semua aset mereka telah disita, dan nama baik mereka hancur setelah berita skandal Tirta menyebar. Saat mobil mewah Bima berhenti di depan mereka, Ibu Kartika langsung berlutut di aspal yang basah, meratap memohon belas kasihan. "Bima, tolong, kami tidak punya tempat tinggal lagi. Aku janji akan memperlakukanmu seperti raja," teriaknya histeris. Bima menurunkan kaca jendela, menatap mantan mertuanya itu tanpa rasa benci lagi, hanya ada rasa iba yang dingin. "Dulu kalian mengusirku karena menganggapku sampah. Sekarang, belajarlah hidup tanpa fasilitas yang kalian sebut sampah itu. Harga diri tidak bisa dibeli dengan permohonan terlambat," jawabnya tegas sebelum mobil itu melesat pergi, meninggalkan mereka dalam penyesalan yang abadi. Bima berdiri di depan jendela besar kantornya, menatap kerlap-kerlip lampu Jakarta yang mulai menyala di malam hari. Di atas meja kerjanya, tas ransel tua dan kemeja lusuhnya masih ada di sana, bukan sebagai sampah, melainkan sebagai medali kehormatan atas perjuangannya. Dia mengambil sebuah bingkai foto pernikahannya yang sudah retak, menatapnya sejenak, lalu meletakkannya di dalam laci yang kemudian dia kunci rapat. Tidak ada lagi beban rahasia, tidak ada lagi hinaan yang harus dia telan. Dengan satu helaan napas panjang yang melegakan, dia menyadari bahwa dia telah memenangkan kembali jati dirinya. Dia kini bukan lagi pria yang bersembunyi di balik kemiskinan, melainkan pemimpin yang berdiri tegak di atas kejujuran. Dia mematikan lampu kantornya, siap melangkah menuju masa depan yang benar-benar baru, meninggalkan bayangan masa lalu di belakangnya.